Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore kepada dosen pengampu, Ibu Apoteker Sani Asmiram dan Lestari M Farm Clean, dan selamat sore juga kepada teman-teman semua yang menyimak kami. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kejang demam. Nah, adapun anggota kelompok dari kami yaitu ada Mimi Mardiksta, ada Maihani, ada Nabilah Nur, saya sendiri, ada Stefani Diva, dan juga ada Seni Sepia. Baik, selanjutnya ada definisi. Demam merupakan salah satu bentuk pertahanan tubuh terhadap masalah yang terjadi di dalam tubuh. Demam pada umumnya tidak berbahaya, tetapi bila demam tinggi dapat menyebabkan masalah serius pada anak. Masalah yang sering terjadi pada kenaikan suhu di atas 38 derajat Celcius, yaitu kejang demam, menurut Regina Putri 2017. Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu 38 derajat Celcius. Biasanya terjadi pada usia 3 bulan sampai 5 tahun. Sedangkan usia 4 minggu, lebih dari 4 minggu, dan pernah kejang demam kejang tanpa demam termasuk dalam kategori ini menurut RIDA 2017. Kejang demam sering juga disebut step, merupakan kejang yang terjadi pada saat seorang bayi ataupun anak mengalami demam tanpa infeksi sistem saraf yang dapat timbul bila seorang anak mengalami demam tinggi. Selanjutnya, prevalensi menurut WHO memperkirakan pada 2015 terdapat lebih dari 18,3 juta penderita kejang demam dan lebih dari 154.000 diantaranya meninggal. Di Asia, prevalensi kejang demam lebih besar yaitu 8,3 sampai 9,9% pada tahun yang sama menurut Angelia 2019. Negara lain, insiden kejang demam bervariasi seperti Jepang 8,8%, Guam 14%, India 5-10%, Amerika insiden kejangnya mencapai 2-5% pada anak yang berusia kurang dari 5 tahun. Sedangkan prevalensi kejang demam di Indonesia sendiri dilaporkan berkisaran antara 3-4% dari anak yang berusia 6 bulan sampai 5 tahun, menurut Wibosono 2015. Sedangkan menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2019, angka kejang demam di Indonesia sendiri sekitar 14.254 penderita, menurut Balitbankes 2019. Angka kejadian kejang demam di daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 berkisar 715 kasus dari 26.253 balita dengan 4 diantaranya meninggal menurut Kemenkes 2017. Baik, selanjutnya ada etiologi. Jadi kenaikan suhu badan merupakan penyebab terjadinya kejang demam sederhana. Tingginya suhu badan pada saat timbulnya serangan merupakan nilai ambang kejang. Ambang kejang berbeda-beda untuk setiap anak, berkisar antara 38,3 derajat Celcius sampai 41,4 derajat Celcius. Karena itu, kejang pada seseorang anak baru timbul sesudah suhu meningkat sangat tinggi, sedangkan pada anak lainnya kejang sudah timbul walaupun suhu meningkat tidak terlalu tinggi. Infeksi virus dapat menyebabkan terjadinya proses demam yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kejang pada anak. Kemudian, infeksi virus yang paling sering menyebabkan terjadinya kejang demam adalah Herpes virus 6, influenza, adenovirus, dan parainfluenza. Next. Selanjutnya ada faktor resiko. Jadi, kejang demam pertama terdapat riwayat kejang demam pada keluarga, problem di saat neonatus, perkembangan terlambat, anak dalam perawatan khusus, kadar natrium serum yang rendah, dan temperatur tubuh yang tinggi merupakan faktor risiko terjadinya kejang demam. Bila ada 2 atau lebih faktor risiko,
Kemungkinan terjadinya kejang demam sekitar 30%. Untuk kemungkinan berulangnya kejang demam tergantung faktor resiko, itu terdiri adanya riwayat kejang demam dalam keluarga, usia kurang dari 12 bulan, temperatur yang rendah saat kejang dan cepatnya kejang setelah demam. Bila seluruh faktor risiko ada, kemungkinan 80% terjadi kejang demam berulang. Jika hanya terdapat satu faktor risiko, hanya 10-20% kemungkinan terjadinya kejang demam berulang. Next. Selanjutnya ada patofisiologi. Jadi pada demam, kenaikan suhu 1 derajat Celcius akan mengakibatkan kenaikan metabolisme basal 10-15% dan kebutuhan meningkat 20% pada seseorang anak. Berumur 3 tahun, sirkulasi otak mencapai 65% dari seluruh tubuh dibandingkan dengan orang dewasa. Hanya 15%. Nah, oleh karena itu, kenaikan suhu tubuh dapat mengubah keseimbangan membran sel neuron dan dalam waktu singkat terjadi difusi dari ion kalium dan natrium melalui membran listrik dengan bantuan neurotransmitter. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini dapat menimbulkan kejang. Baik, selanjutnya materi yang akan disampaikan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu mengenai manifestasi klinis. Nah, manifestasi klinis ini kurang lebihnya seperti gejala ya. Cuma mungkin ini agak lebih mengkerucut lagi. Yang pertama, itu ada kejang demam yang terjadi dalam 24 jam pertama sakit. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu kejang-kejang yang dialami itu sebelum sakit yang benar-benar yang sakit berat gitu, yang betul-betul suhunya sebelum mencapai suhu tinggi gitu. Dan ini biasanya itu belum dikatakan berat gitu, ini masih di tahap ringan. Tapi ini sudah termasuk ke dalam manifestasi klinis. Ya, kemudian mata terbalik ke atas disertai kelakuan dan juga kelemahan serta gerakan sentakan yang berulang. Nah, seperti yang teman-teman ketahui juga bahwa kita kalau misalkan melihat orang-orang yang terkena kejang itu pasti salah satu cirinya itu yaitu mata terbalik ke atas gitu ya, disertai dengan sentakan yang berulang. Kemudian juga manifestasi yang terakhir itu yaitu ada sering sewaktu suhu tubuh meningkat cepat ya, itu betul sekali. Jadi sering banget ini terjadi ketika suhunya tuh tiba-tiba meningkat, tiba-tiba drastis meningkat. Itu termasuk salah satu manifestasi klinis dari kejang demam. Baik, selanjutnya diagnosis. Anak-anak yang terkena kejang demam sederhana dan dengan sumber yang jelas, infeksi yang teridentifikasi mungkin tidak memerlukan penyelidikan apapun. Namun pemeriksaan dasar termasuk glukosa darah, hitung darah lengkap, elektrolit, protein C reaktif, kultur darah dan dipstik urin, dan budaya dapat dipertimbangkan pada anak-anak yang berada di usia ekstrim untuk mengembangkan kejadian kejang demam pertama atau di mana sumber infeksi belum teridentifikasi atau belum diketahui. Spesialis investigasi seperti EEG atau CT atau MR scan otak harus dicadangkan untuk kejadian kejang demam yang kompleks dengan fitur fokus, di mana kekambuhan sering terjadi atau pada anak-anak di mana epilepsi atau berkembangnya neurodisabilitas dicurigai. Fungsi lumbar seharusnya dipertimbangkan jika dicurigai meningitis dan dilakukan saat anak tersebut secara klinis stabil dan tidak ada tanda-tanda intrakranial yang meningkatkan tekanan, menurut Prince 2016. Nah, baik, selanjutnya ada algoritma terapi dari demam kejang sendiri. Yang pertama itu ketika kejang dibagi menjadi ke dalam 3 fase ya. Ketika kejang terjadi bukan di rumah sakit selama 6-10 menit, dianjurkan terapi diberikan diazepam per rektal dengan dosis 5 mg suppostoria untuk berat badan yang kurang dari 12 kg. Sedangkan untuk 10 mg suppostoria untuk berat badan yang lebih dari 12 kg. Maksimalnya diberikan 2 kali dengan jarak 5 menit. Nah, jangan lupa juga diawasi
dari cara pemantauan pernapasan dan sirkulasi udaranya. Nah, ketika kejang demam terjadi di rumah sakit dalam waktu 10 menit diberikan diazepam 0,2 sampai 0,5 miligram per kilogram secara intravena dengan kecepatan 2 miligram per menit maksimal 10 miligram atau dapat juga diberikan midazolam 0,2 miligram per kilogram secara intramolekular atau busal maksimal 10 miligram. Nah, apabila kejang berlanjut selama 5 atau sampai 10 menit, diberikan juga penitoin 20 miligram per kilogram secara intravena, diencerkan 50 mili selama 20 menit maksimal 1 gram. Selain itu bisa juga diberikan pernobarbital 20 miligram per kilogram secara intravena selama 5 atau 10 menit maksimal 1 gram. Nah, apabila kejang berlanjut 5 sampai 10 menit setelah diberikan penitoin diberikan juga pernobarbital 20 mg per kilogram intravena selama 5 sampai 10 menit maksimal 1 gram. Begitu juga sebaliknya apabila sudah diberikan pernobarbital tetapi masih kejang diberikan juga penitoin 20 mg per kilogram secara intravena diencerkan 50 mili selama 20 menit maksimal 1 gram. Nah, apabila kejang berhenti, penitoin tuh dipertimbangkan kembali dosisnya dengan diberikan penitoin 5 sampai 10 mg dibagi 2 dosis atau penobarbital 3 sampai 5 mg dibagi 2 dosis. Nah, terus kemudian apabila kejang demam masih berlanjut selama 5 atau sampai 10 menit atau kisaran kejang demamnya itu selama 40 menit. Nah, si pasien itu dibawa ke ICU dengan diberikan pengobatan midazolam secara bolus 100 sampai 200 mcg kilogram secara intravena maksimal 10 mg. Dilanjutkan dengan intus secara berulang 100 mcg per kilogram per jam. Dapat dinaikkan 50 mcg kilogram setiap 15 menit, maksimal miligram kilogram per jam. Terus dapat juga diberikan propofol secara bolus antara 1 sampai 3 mg per kilogram. Dilanjutkan dengan infus kontinu dengan dosis 2 sampai 10 mg per kilogram per jam. Terus dapat juga diberikan penobarbital secara bolus 1 sampai 15 mg per kilogram dilanjutkan dengan infus kontinu 0,5 sampai 5 mg per gram per jamnya. Next. Nah, selanjutnya terapi farmakologi. Terapi farmakologi ini yang pertama tuh diberikan antikonvulsan yaitu untuk meredakan kejangnya. Diberikan untuk lini pertamanya itu diberikan diazepam dengan dosis secara rektal 0,5 sampai 0,75 mg per kilogram berat badan atau diazepam rektal 5 mg untuk anak dengan berat badan kurang dari 10 gram dan diazepam rektal 10 mg untuk berat badan anak yang lebih dari 10 gram. Jika anak di bawah 3 tahun dapat diberi diazepam rektal 5 mg dan untuk di atas 3 tahun dapat diberikan diazepam rektal 7,5 mg. Jika kejang belum berhenti dapat diberikan melalui intravena dengan dosis 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan dengan cara pemberian secara perlahan dengan kecepatan 1 sampai 2 mg per menit atau selama 3 sampai 5 menit. Dengan dosis maksimal yang dapat diberikan adalah 20 mg. Nah, dari diazepam tuh mekanisme kerjanya tuh untuk meningkatkan aktivitas asam gamma aminobutirat atau GABA yaitu senyawa alami tubuh yang berfungsi menurunkan aktivitas saraf di otak. Indikasi dari diazepam sendiri digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi termasuk gangguan kecemasan, kejang, spasma otot, gejala putus alkohol, dan sebagai premediksi sebelum prosedur medis untuk memberikan efek sedatif dan amnestik. Nah, kontraindikasinya riwayat hipertensi terhadap benzodiazepin, gangguan pernapasan berat,
seperti penyakit paru atau sleep apnea. Terus dapat juga pada pasien dengan glaukoma sudut sempit akut. Nah, untuk efek sampingnya, kantuk, pusing, kelelahan, kebingungan, gangguan koordinasi, dan penglihatan kabur. Next. Nah, selanjutnya ada obat phenytoin dengan golongan antikonvulsan juga dengan dosis diberikan secara intravena. Dosis awal tuh 10 sampai 20 mg kilogram per berat badan per 1 kali dengan kecepatan 1 mg per kilogram berat badan per menit atau kurang dari 50 mg per menit. Jika kejang berhenti, maka dosis selanjutnya antara 4 sampai 8 mg per kilogram berat badan per hari, dimulai 12 jam setelah dosis awal. Mekanisme kerjanya menghambat saluran natrium yang bergantung pada tegangan neuron, mencegah penyebaran potensial aksi berlebihan, dan mengurangi aktivitas listrik abnormal yang menyebabkan kejang. Nah, untuk indikasinya, phenytoin ini adalah obat untuk mengalihkan kejang pada penderita epilepsi. Obat ini juga digunakan untuk mengatasi trigeminal neuralgia serta mencegah dan menangani kejang yang terjadi selama atau setelah prosedur bedah saraf. Nah, kontraindikasinya riwayat hipertensi terhadap phenytoin atau dialipat lainnya, gangguan fungsi hati, terus sindrom Adams-Stroke, jantung derajat kedua atau ketiga, dan pada mereka dengan bradikardi sinus. Efek sampingnya ngantuk, pusing, sakit kepala, mual, muntah, tremor, dan ruam kulit. Selanjutnya ada antikonvulsan golongan benzodiazepin. Digunakan midazolam dengan dosis 0,2 mg per kilogram secara intramuskular maksimal 10 mg dengan mekanisme kerja meningkatkan aktivitas zat kimia alami GABA di sistem saraf pusat. Indikasinya itu untuk meredakan kejang pada status epileptikus, yaitu kejang yang terus berlangsung atau berulang hingga 5 menit atau lebih. Kontraindikasinya yaitu pada individu dengan hipersensitivitas pada midazolam atau benzodiazepin lainnya, serta pada pasien dengan glaukoma sudut tertutup akut. Efek sampingnya yaitu sakit kepala, mual, muntah, batuk, dan cegukan. Lalu selanjutnya diberikan fenobarbital dengan dosis 20 mg per kilogram secara intravena selama 5-10 menit maksimal 1 gram. Dengan mekanisme kerja meningkatkan aktivitas neurotransmitter GABA di otak. Indikasinya itu untuk mengobati berbagai jenis kejang termasuk kejang tonik-klonik umum dan kejang parsial. Kontraindikasinya yaitu pada pasien yang diketahui memiliki sensitivitas barbiturat. Efek sampingnya hiperaktif, masalah perilaku, sedasi, dan bahkan demensia. Lalu selanjutnya diberikan golongan antipiretik yaitu paracetamol dengan dosis 10-15 mg per kilogram berat badan, diberikan sebanyak 4 kali sehari dan tidak boleh lebih dari 5 kali. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat sintesis prostaglandin di otak sehingga efek analgesik dan antipiretiknya lebih baik. Lalu indikasinya itu meredakan gejala demam dengan nyeri pada berbagai penyakit seperti demam, tifoid, dan infeksi saluran kemih. Kontraindikasinya yaitu riwayat hipersensitivitas dan penyakit hiperaktif derajat berat. Efek sampingnya yaitu sakit perut atau nyeri ulu hati, mual, muntah, dan diare. Lalu selanjutnya diberikan ibuprofen dengan dosis 5 sampai 10 mg kilogram berat badan per 1 kali 3 sampai 4 kali sehari. Mekanisme kerjanya itu penghambat non-selektif enzim yang disebut siklooksigenase atau CHOX yang diperlukan untuk sintesis prostaglandin melalui jalur asam arakidonat. Indikasinya untuk manajemen nyeri, demam, serta berbagai obat antiinflamasi untuk berbagai penyakit seperti reumatoid artritis dan osteoartritis. Selanjutnya ada kontraindikasi pendarahan GI aktif atau cerebrovaskular, gagal jantung yang tidak terkontrol, lupus, gangguan ginjal, dan gangguan atau penyakit hati. Lalu selanjutnya ada efek samping yaitu pusing, sakit kepala,
dispepsia, diare, mual muntah, nyeri abdomen, konstipasi, hematemesis, melena, pendarahan lambung, dan ruam. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada terapi non farmakologinya ya. Yang pertama itu ada pengobatan psikososial. Nah, apa sih yang dimaksud dari terapi tersebut? Nah, terapi tersebut membimbing pasien dalam meningkatkan kualitas hidupnya dengan mengenali permasalahan diri sendiri serta membentuk perilaku yang positif dalam menghadapi masalah. Itu ya. Jadi intinya mah proses konseling dengan pasien ya. Yang kedua itu ada diet ketogenik. Nah, diet ketogenik adalah pola makan yang dilakukan dengan cara menerapkan pola makan rendah karbohidrat, tetapi juga tinggi lemaknya. Nah, diet ketogenik itu seperti telur, daging, ikan tuna, krim, sayur hijau, alpukat, dan yang lain-lain. Nah, diet keto ini juga dapat mengurangi resiko terkena gangguan sistem saraf, juga meringankan gejala epilepsi pada anak. Terus kemudian juga ada monitor suhu tubuh. Nah, monitor suhu tubuh ini yaitu pengecekan suhu tubuh dari si pasien ya. Dan yang terakhir yaitu ada menghindari faktor pemicu. Faktor pemicunya seperti stres, hindari orang-orang yang merokok, dan juga alkohol juga seperti itu. Next. Nah, di sini pun ada outcome terapi. Outcome terapi atau tujuan dari terapi dilakukan itu yang pertama tampak rileks dan ansietas berkurang ya. Tadi juga seperti terapi psikososial itu tujuan dari dibentuknya terapi. Terus yang kedua itu mempertahankan tingkat kesadaran. Biasanya membaik dan fungsi motorik atau sensorik juga stabil. Sama itu outcome terapi dari penyakit ini. Dan yang terakhir yaitu ada mencapai masa penyembuhan tepat waktu. Nah, berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang telah presentasi. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah menyimak. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.